Kita balik lagi, kita bahas yang topik yang kedua. Sebelumnya kita udah bahas tentang bagaimana cara penyimpanan obat. Nah, di topik yang kedua ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya cara membuang obat atau memusnahkan obat yang sudah tidak dipakai atau udah expired atau sudah melewati BUD-nya di skala rumah tangga ataupun di kos-kosan. Nah, misalnya saya punya obat seperti ini sudah nggak dipakai lagi ataupun sudah expired, bagaimana? Nah, sebelum ke sana siapin dulu nih bahan-bahannya. Yang pertama ada obat expired atau obat dah rusak, yang kemudian ada gunting, kemudian plastik klip. Nah, ini klip yang gede. Sekiranya kalau kapasitas obat-obatan kita itu banyak, boleh nih pakai yang plastik klipnya yang gede, atau cuman beberapa strip boleh nih pakai plastik klip yang kecil aja, yang ukuran sedang. Bang, tapi kita kan nggak punya plastik klip gitu. Boleh sih pakai plastik yang plastik es atau plastik yang buat bungkus minyak goreng kiloan itu boleh, atau plastik yang yang wadahnya plastik lah yang bisa menampung kapasitas. Kenapa? Nanti akan kita jelasin satu-satu. Tentunya siapin dulu nih 3 bahan tadi. Obat-obat yang rusak maupun obat tablet, obat sirup, obat sediaan patch atau sediaannya salep, sediain aja. Kemudian gunting dan plastik. Sebelum ke sana prosesnya bagaimana? Nih sedikit dulu cerita sebelum kita bahas. Nah, sebelumnya itu tuh sebenarnya program pengembalian obat itu sudah ada di farmasi komunitas, baik itu di komunitas apotik, klinik atau fasilitas kesehatan umum seperti puskesmas. Nah, itu sudah ada nama programnya kalau saya take a back program gitu kan. Bener nggak ya bahasa Inggrisnya? Take a back program gitu, mana obat-obatan itu dikembalikan lagi sekiranya kalau seandainya sudah rusak atau tidak digunakan lagi. Nah, bagaimana nih? Nah, selain itu peranan kita juga sebagai apoteker atau tenaga farmasi bisa mengedu secara luas, tidak hanya di komunitas kita itu sendiri. Nah, tentunya juga lewat video ini kita bisa mengedukasi. Sebelum lewat video ini, jauh di tahun 2019 sebenarnya BPOM itu sudah mengeluarkan program, nama programnya Ayo Buang Sampah Obat Dengan Benar. Nah, itu dimana mereka bekerja sama dengan 1000 apotik di kota-kota besar, yang mana menempatkan drop box atau safety box khusus obat, yang mana nantinya misalnya saya ambil contoh apotik bekerja sama dengan BPOM itu. Apabila nanti di sekitaran apotik, wilayah apotik ini ada obat-obatan yang udah rusak atau obat-obatan yang sudah expired, bisa nih dikembalikan di apotik yang dia beli tadi. Nah, nanti dimasukin di drop di box itu. Nah, nanti apotiknya nih yang memberikan pendataan ataupun yang melakukan pemusnahannya dengan BPOM tersebut. Nah, itu kan di kota-kota besar dan 1000, sedangkan Indonesia ini luas dari Sabang sampai Merauke. Nah, makanya adalah terbit video ini. Makanya kita bikin video ini untuk mengedukasi teman-teman bagaimana nih kalau dia di tempat wilayah kita nggak ada seperti program seperti itu. Nah, atau bagaimana nih di puskesmasnya bisa nggak melakukan kerja sama seperti itu. Nah, belum tentu ada semua puskesmas melakukan seperti itu. Sedikit kita kasih contoh. Nah, makanya nanti kita akan bikin video ini. Jadi kita langsung aja nih. Khusus kita contoh untuk sediaan tablet dulu ya. Bagaimana sih cara pemusnahannya? Nah, pertama ambil obatnya, ambil gunting, buka kemasannya. Ya, seperti ini ya, dibuka. Kenapa sih kemasannya harus dibuka seperti itu? Kenapa nggak langsung aja dibakar? Nah, ini nih terjadi. Kenapa harus kemasannya dibuka? Kalau kemasannya sudah dibuka begini, otomatis kemasannya itu kan sudah rusak. Nah, pernah terjadi pembuangan obat secara besar-besaran. Nah, Indonesia ini kan orangnya kreatif-kreatif. Jadi dulu sempat ada obat palsu, di mana salah satunya obat yang sudah expired. Nah, itu didaur ulang kembali oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mana waktu dulu pemusnahannya itu mereka langsung buang obat ini
tidak melakukan penghancuran seperti ini kan kemasannya. Nah, itu mereka cuci kembali, nomor-nomor yang ada di sini itu mereka hapus dan mereka edit sedemikian rupa menjadi seperti obat baru lagi, expirednya diganti dan tanggal produksinya diganti. Nah, makanya pada sesi ini setelah dipisahkan obatnya, maka kemasannya dihancurkan. Artinya seperti apa? Biar tidak bisa digunakan kembali. Nah, ini kan bahan bakunya dari aluminium foil, karena akan susah dibakar kalau kita pembakarannya menggunakan pembakaran rumah tangga. Ini obat-obatannya saya masukin di sini. Ini obat yang udah expired ya. Biasa obat saya konsumsi, cuman udah obat expired. Nah, dikumpulin di sini. Terus semuanya, maupun sediaan tablet seperti strip ini, kalaupun nanti sediaan misalnya sediaan salep, boleh salepnya yang isi dalamnya dibuang, dimasukin di plastik tadi, terus di tutupnya digunting aja, itu kan nggak terlalu tebal jadi masih bisa lah, masih boleh. Nah, saya kasih dua contoh aja ya, kita memperhemat waktu gitu. Nah, kalau udah begini gimana nih? Ini kan sudah jadi obat nih, obatnya udah nggak tahu nih isinya apa aja. Terus bagaimana? Apakah kita langsung tumbuk-tumbuk? Nggak usah. Jadi tahapannya campur aja obatan yang ini, boleh dengan air, boleh dengan ampas kopi, boleh dengan ampas teh atau dengan susu basi. Pokoknya sediaan yang tambahan yang membuat kita mau lihatnya aja nggak enak gitu, mau dikonsumsi lagi nggak bisa. Nah, setelah itu baru deh di klip. Habis itu baru, kalau seandainya kita di kota-kota besar sudah ada nih pemisahan sampah rumah tangga, ada sampah organik, non organik. Nah, ini bisa nanti kita tulis di boxnya sampah obat-obatan. Nah, kalau tidak bisa juga, nah seandainya di pekarangan rumah kita ada halaman yang bisa kita gali, boleh nih nanti kita gali, timbun. Nah, itu masih diperbolehkan untuk. Tapi ingat, harus pisahin obat-obatan, terutama antibiotik, antivirus, antifungi. Nah, itu semua obat-obatan dipisah ya. Pemusnahannya jangan dijadiin satu, nanti dipisahin. Kenapa? Takutnya, nah misal nih sediaannya sirup. Kalau sirup bagaimana? Bentar. Nah, ini misalnya sediaan sirup sudah expired dan ini Cotrimoxazole antibiotik. Nah, perlu diwaspadai kalau antibiotik. Kalau untuk sediaannya cair begini, kalau kita punya wastafel, boleh nih kita langsung buang isi dalamnya ke wastafel, buka, campur dengan air ataupun buka wastafel, keran wastafel, biarkan dia mengalir di wastafel. Untuk sediaan-sediaan sirup yang tidak mengandung antibiotik ataupun antivirus, itu boleh. Tapi kalau dia sediaannya seperti ini, sirup dan dia antibiotik, nah disarankan jangan. FDA menyarankan tidak boleh. FDA itu apa sih? Itu Badan POM-nya Amerika kalau nggak salah, luar negeri. Tidak menyarankan kalau sediaannya antibiotik atau antivirus langsung sirup ataupun tablet langsung dibuang ke lingkungan, karena dapat membunuh bakteri-bakteri pengurai yang ada di saluran air atau bakteri-bakteri baiklah untuk menghancurkan sisa-sisa makanan atau apa yang ada di selokan. Nah, bisa aja dia nanti bisa mati dan memperhambat proses pembusukan. Begitu juga dengan antivirus. Nah, kalau untuk sediaan sirup, nah saya ulangi ya, bagaimana cara pemusnahannya. Yang pertama, kalau dia sirupnya bukan antibiotik, silahkan nih teman-teman, mama-mama, ibu-ibu yang punya anak biasanya nyimpan obat di lemari es yang ada di rumah, silahkan nih buka, siram ke wastafel, buka kerannya. Nah, tapi terkhusus untuk antivirus dan antibiotik, buka, tambahkan air,
tutup kembali dengan rapat. Nah, ini botolnya dicuci dengan air, labelnya kalau bisa dibuka. Kenapa? Artinya nanti di dalam ini obatnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena apa? Karena sudah dicampur dengan air, atau mau ditambahkan di dalamnya dengan panah, boleh. Mau ditambahkan dengan serbuk-serbuk kopi, boleh. Karena apa? Ketika nanti ada oknum-oknum di luar sana di tempat pembuangan sampah akhir, nah mereka melihat sediaan begini, wah ini botol obat nih, oh sudah tidak ada labelnya lagi, sudah tidak ada, sudah tidak bisa, tutupnya saja sudah tidak terkunci lagi, dan di dalamnya sudah tercampur dengan kopi lah, dengan air lah, apa segala macam, jadi nggak bisa digunain lagi dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu untuk sediaan sirup. Bagaimana nih kalau untuk sediaan patch? Nah, kalau misalnya patch itu yang kayak mana? Yang kayak umumnya yang biasa ditempel nih, yang kayak Salonpas, dia expired, dan ada beberapa obat yang bukan hanya Salonpas saja ya, ada yang beberapa obat yang bentuknya seperti patch. Nah, kalau dia sudah expired itu bagaimana? Nah, caranya sama aja, begitu buka, ambil satu, hancurkan. Seandainya ini patch ya, seandainya ini patch, maka lakukanlah perusakan pada sediaannya. Rusak agar oknum-oknum tertentu tidak menyalahgunakan. Seperti itu. Nah, bagaimana nih kalau sediaannya tube yang sudah expired? Kalau sediaan tube atau salep atau gel, nah teman-teman itu misalnya nggak ada sediaan salep nih. Nah, misalnya ini salep nih. Ini salep, nah nanti teman-teman buka tutupnya, kemudian keluarkan isinya. Nah, keluarkan isinya, kemudian gunting. Nah, gunting. Setelah itu sudah simpan, kubur. Nah, saran saya kalau di sini tidak ada, kalau di tempat lingkungan rumah tangga teman-teman itu tidak ada bekerja sama dengan pihak pengumpulan sampah, pengolahan sampah, atau tempat pengumpulan sampah akhir, nah boleh nih menguburkan seperti ini tadi nih. Setelah dicampurkan, boleh nantinya dikuburkan di halaman belakang atau yang agak cukup dalam, karena sampah plastik ini bisa terurai itu cukup lama, sekitar hampir 4 tahun atau sampai 8 tahunan baru bisa terurai. Itu pun tidak semuanya bisa langsung terurai. Makanya itu secara yang pemusnahan obat yang sederhana dan masih direkomendasikan beberapa. Misalnya ini ada literatur yang saya pakai. Nah, kemudian penting nih bagi kita tenaga farmasi, khususnya apoteker, untuk mengedukasi masyarakat betapa pentingnya untuk memusnahkan obat yang baik dan benar itu seperti apa, yang nantinya ke depan, pertama, obat itu tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya bisa memasarkan kembali obat-obat yang rusak, yang selayaknya tidak perlu kita bisa konsumsi lagi. Nah, penting peranan bukan hanya tenaga kesehatan, tapi mama-mama yang punya menyimpan obat di rumah. Kami sangat berterima kasih tentunya kalau mama-mama nanti bisa membantu kami sebagai perpanjangan lidah ataupun agen of change gitu kan, agen perubahan yang sekarang yang biasanya anak-anak yang mengkonsumsi obat, vitamin, antibiotik dan lain-lain, nah biasanya langsung buang begini saja. Nah, kali ini jangan ya, kali ini kita harus tegas. Mama juga sudah diedukasi, jadi harus paham nih bagaimana bukan hanya kita yang aman, tapi orang lain juga ngerasa aman. Nah, membeli obat juga secara aman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Saya takut panjang, nanti takut membosankan gitu. Kalau ada dari video dan kata-kata saya yang salah atau literaturnya kurang memadai dan ada yang mau ditambahkan, boleh. Nanti kita bisa diskusi di kolom komentar. Tapi sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Bisa kan untuk bermanfaat bagi keluarganya, boleh share aja. Dan cukup sekian video dari saya, dan selamat siang, salam 1 dosis.